Halo guys, balik lagi. Kali ini kita ada kasus yang menarik. Tiba-tiba aku lagi scroll Twitter, terus tiba-tiba ada Mas Akil bilang, "Aku kepo, dia ngaku-ngaku kenal VTuber gede itu siapa sih?" Yang dimaksud terus ordal agensi gede. Ya, ordal agensi gede mana sih? Maksudku aku aja nggak pernah denger nama nih orang. Tiba-tiba aku lihat Luigi Oswald. Apaan nih gitu kan? Kita baca ya. Saya atas nama Luigi Oswald, saya ingin bicara jujur mengenai apa yang terjadi belakangan ini. Saya sadar telah berbuat kesalahan besar karena bersikap melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak. Gue gak tahu kan ini tentang apa nih. Gue tulis nitip konteks ya kan. Gue scroll dikit ya kan. Ternyata banyak nih kejadiannya. Gak tahu ya maksudnya apa. Ya pada akhirnya semua juga udah kebuka. Klarifikasi dan permintaan maaf itu memang perlu, tapi wajar kalau banyak orang merasa itu datang setelah semuanya terlanjur terjadi. Masalah yang terjadi bukan hal kecil karena nyangkut privasi dan kepercayaan. Lu ngapain lagi? Dada postmu sampai viral. Dulu kamu pernah lo ambil uangku kisaran 250.000. Wow, jadi dia tersangka. Kan harusnya memberikan guilt not innocent until proven ya kan kalau di Amerika. Luigi, mana PC yang kau janjikan itu Mana itu lagi casing zaman Majapahit. Oke. Kecoa berat sih. Aku udah deket sama Anda, percaya minjemin duit, ujungnya bikin perkara juga. Orang seperti ini nih yang bikin kita tuh parno percaya sama orang. Interesting, tiba-tiba Koh Curu Bengak di tag ya kan. Apakah Luigi masuk list? Jawab, bukan Sekuhara ya. Kalau bukan gak masuk ya gitu. Lanjut nih, minimal jangan NPD kalau lu udah kayak bos di komunitasmu sendiri. Sekalinya viral, ciut amat lu kayak putri malu. Percuma kabur sama clarify kosakata ups. Apa nih maksudnya apologize atau apa gitu. Kalau sikap balita belum puber lu masih ada, koneksi VTuber gede, terus dengan gitu merasa gede kayak MC gitu, NPC banyak gaya. Oke, sorry bang, lu kayak Nit, bahkan Nit pun gak layak disamain sama lu kayaknya. Kemarin pakai bawa-bawa pengangguran dan lain-lain, padahal lu aslinya tukang tipu. Yang hujat ini pengangguran apa gimana sih? Yang namanya kerjasama mau karyawan atau volunteer pun saat masuk lembaga atau keluarnya juga pun harus ada komunikasi, gak hilang-hilangan ghosting. Belajar jadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan profesi kalian dulu. Jadi ingat ya, meme yang itu, Aaron benci Titan, dia jadi Titan, ya kan? Luigi Oswald benci penipu, dia jadi penipu. Alright, sepertinya ada sesuatu yang akan digoreng di sini. Kita akan menunggu reviewnya Mas Akil ya kan, Mas Admin Yami gitu. Tapi sepertinya sih memang ada sebuah kasus penipuan berbentuk PC ya yang berhubungan dengan VTuber juga gitu. Karena dia di sini berjanji tidak akan melakukan seluruh aktivitas di dunia VTuber atau virtual dalam segala bentuk apapun untuk kedepannya. Berjanji untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ini mah harus ya kan, bersedia bertanggung jawab dengan kesalahan saya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang saya rugikan serta warga sosial media yang merasa tidak nyaman atas kegaduhan ini. Kegaduhan apa yang dimaksudkan itu pertanyaannya kan? Relevan. Kita lihat quotesnya ada nggak? Balikin duit adek gua 1,2 nggak kecil. Kalau emang nggak tahu spek PC atau apalah, jangan sok-sokan buat open rakit PC. Oke, ini mulai ada nih kasusnya nih. Ya sorry kalau gua ada salah bro, sebelum lebaran gua capek ini duluan, sorry banget. Coba fotoin progress PC-nya, full total dengan monitornya, nanti gua fotoin. Ini gua mau balikin pakai uang aja ke dada. Oke. Itu pas korbannya tanya aku tentang PC, aku kaget sama spek yang dikasih sama Louis. Bahkan kalau kalian cari di FB atau konten rakitan PC di YouTube 1,2 juta itu masih bisa dapat i3 Gen 4 single RAM, uang pastinya lebih kencang. Oke, gila banget lihat yang begini, tapi bisa-bisanya QR itu begini. Oke, berarti kayak aku anggapannya gini, dia tahu PC gitu kan, dia bilang dia tahu PC, terus dia nawarin jasa, terus pas dia nawarin jasa ya orang-orang mau gitu. Ini kalau salah tolong diperbaiki ya kan. Berarti dia lagi ngelihat begitu, terus tiba-tiba dia mikir kalau gitu aku buka komisi aja, terus dikasihlah uang ke dia, terus pas dikasih uang ke dia ternyata nggak jadi gitu kan. Oke, nextnya from AI-nya apa kak, spill dong. Jadi ini kalau misalkan di copy semua ya yang tadi dari suratnya itu dimasukin ke dalam sini, ternyata 98% AI gitu. Tapi ini kan tidak selalu akurat ya kan, bisa jadi ya dia menulis sendiri dong dan gambarnya memang perfect gitu. Dan kan lebih bagus kalau misalkan dia pakai AI biar tidak ada kesalahan juga di dalam penulisannya. Betul dong ya. Jadi ini ya tidak perlu terlalu dipermasalahkan lah. Ini kan anggapnya orang pengen goreng bilangnya wah dia sebenarnya tidak tulus gitu permintaan maafnya. Nah oke, lanjut aja nih. Tuh di tempat yang lain kan beda tuh, beda 52%, 60% ya, beda-beda aja, nggak terlalu penting lah ini ya. Kemarin pas blunder bela-belaan itu sih gue masih diemin WKWK lucu.
Dari awal aku lihat profil dia aja udah heran banget, makanya nggak pernah aku fallback. Turns out my intuition strike up right again, bro. When you see your little bro acting quiet and normal, but you know he did something terrible, but you don't have a proof. Interesting, menarik nih, Jorgan dibandingin Pak Zhang ya. Oke, lagian, nah ini Justin. Kok Justin? Lagian lu siapa sih bang? Maunya dipanggil Koh ya? Ulang ya. Lagian lu siapa sih Koh? Kok Kokoh bisa punya banyak koneksi ke orang hebat gitu? Kok nggak mau jadi Kong lo aja sih? Bawang papi masih nyisa ya Koh. Gambar hanya pemanis ya Koh. Terus dia ngancem kalau dia tuh kenal banyak agensi, terus VTuber gede. Katanya dia nggak ada duit buat makan. Aku kasihan kan Mai, ya udah aku utangin. Katanya dia jual makanan. Orang mana jual makanan nggak ada duit makan? I don't know what happened here. Again kan ya something bad happen lah. Intinya yang reply bukan main pasar, yang nge-quote tuh bukan cuma 1-2 orang, banyak banget. Ini ada orangnya lagi nih. Jadi kayak aku juga heran gitu. Apakah orang-orang ini sebenarnya beneran kasus, terus mereka emang naro ini semua konteks ini tuh di semua post yang berhubungan dengan si Luigi ini. Karena ini tadi ada juga di postan si Luigi. Gue inget dia mau minjem duit ke gue suruh pakai duit CS yang dia bawa dengan syarat dibalikin dengan chat CS sendiri. CS chat gue kalau si Lui pinjemin duitnya yang dibawa Lui. Oke, interesting. Ini dia bermasalah sama aku dulu bang, nilap duit Marchku 250. Interesting. Jujur. Ya gimana ya? Gitu. Aku belum dapat konteks yang cukup sih untuk komentar. Tapi terakhir gue ngobrol sama Lui pas gue kejar uang gue yang masih dia pinjam. Ya udah balik sih, tapi dulu pernah. Jadi intinya gampangnya gini, jangan pinjem duit. Oke. Kenapa nggak bisa segampang jangan pinjem duit? Oke lah, kalau emang pengen pinjem ya jangan terlalu lama gitu. Atau kalau kamu orang yang minjemin, jangan kasih waktunya terlalu lama. Ya atau enggak pastiin gitu dia bisa bayarnya kapan. Tanya lagi gitu tiap hari. Kepala pundak blunder lagi. Ini maksudnya David Beat itu apa sih? Kenapa aku lihat buat akun belakangnya tulisannya David Beat gitu? Apakah ini agensi guys? Aku tidak tahu menahu nih. Aku baru di Twitter ya kan. Kalau emang dia kenal banyak orang di agensi itu, baru menurutku tetap aja kecil kemungkinan agensinya mau menanggapi. Biasanya mereka bakal lebih fokus mengurus talent dan operasional internal daripada merespon seorang yang sebenarnya gak penting dalam bisnis mereka. Right? Lagi puasa kepengen nyesel gue temenan sama lu. Ini orang jangannya sebenarnya dia emang temennya banyak gitu. I mean, interesting right? Kagak nyangka sih kamu gitu ngancam mau doxing dan grooming ke orang yang ada kayak dada kecewa sih bro. Like I don't know bro. Lagi bacain drama Luigi malah ngakak gara-gara KFC. Ditaruh KFC. Saya sangat menyesal tidak ada alasan yang bisa membenarkan pelanggaran privasi. Jeda dulu scrollingnya. Mending order KFC buat bukaan atau sahur lo. Damn, dipotong KFC. Lagi rame banget DTL. Aing mah kasus ini simpel aja. Kenapa harus ngaku-ngaku jadi Cindo? Stereotip Cindo di bayangan lo kayak mana coba? Banyak juga VTuber yang bangga sama ras mereka masing-masing. Sunda, Jawa, Batak tidak masuk akal. Apa nih? Kenapa tiba-tiba bawa Cindo nih? Kenapa Cindo jadi aspek yang penting dalam percakapan ini? Tapi si Louis Goswald ini emang tuh lihat bendera Taiwan ya kan, sama Cina, sama angpau. Ken Amerika, Ken Indonesia, Ken Cina, Ken Japanese, Ken Italian. I mean ya I don't know man. Gue udah ketemu banyak tipe-tipe. Gue kenal beberapa orangnya yang beneran bisa banyak bahasa dan mereka beneran fasih gitu. Karena mereka ngomong depan gue gitu. I don't know. My advice is kalau ada orang begini, ya kan, jangan take it with a grain of salt. Always take it with a grain of salt until they actually speak it. Maybe ada satu kemungkinan lagi. Italia tapi kalau bahasa Jepang ada N5 sampai N1 tuh ya kan. Tapi N5 terus bahasa Jepang terus N3 gitu kan. Cina HSK berapa. Jadi ya take it with a grain of salt lah. Klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan ada artinya jika tidak diikuti dengan aksi dan tindakan yang nyata. Nama dan akun baru bisa dibuat dengan mudah. Nah, ini bener banget ini kata si Mangga. Kalau misalnya cuma permintaan maaf ya kan, dia bisa hapus akunnya atau nggak hapus akunnya ya, anggap aja biar orangnya puas gitu kan. Orang lihat akunnya di situ terserang ya kan, teraniaya, tapi dia bikin akun baru gitu. Walaupun aku yakin kontaknya kan dia pasti bawa kan, ada koneksi. Jadi orang-orang di koneksinya tahu nih, oh ini orang pernah kena kasus, sering kena kasus gitu. Jadi nggak ada artinya sih kalau misalnya cuma klarifikasi gini doang ya. Yang mana ya postinganmu pada hilang soalnya. Nah, ini aku butuhkan gitu. Aku butuh konteks tapi dihapus sepertinya.
Made in Black kok, siap. Nah ini Mas Akil lagi nih, back at Akil. Pantesan pada buka kartu, makasih dan mohon maaf ya Kokoh Cina JPID. Syukurnya saya nggak jadi meet and greet pas CF kemarin. Kayaknya udah dijadiin artis kalau aku buka mulut. Aduh, nggak ngerti aku ini apa. Apalagi sampai biarin kita lihat postingan WA yang kadang cerdik. Oke, interesting. Waktu itu ngatain yang kritik pengangguran, lah kelakuannya ternyata lebih parah. Kan aku udah bilang, jangan asbun guys. Biasa kan, kalau di Twitter jangan asbun. Ngecek dikit, surat AI, tweet AI, konten pun AI. Surat AI, tweet AI, konten pun AI. Wow, gacor. Banyak cakap. Ini jangan sampai ke arah rasis ya guys. Jangan sampai ke arah rasis. Hati-hati ya kan, jangan sampai kalian menyerang kaumnya dibandingkan kalian salah sasaran lah intinya. Minimal minta maaf apa yang kau perbuat dan sudah melebihi batas ke mereka. Kau udah bilang abang online awak down hanya karena kau anggap dia ini cepu ke mereka. Gila bet sampai kau blacklist pula dia. Wah ini orang ini kayak nih. Orang Batak. Oh ini kayak dibicarakan temanku yang ya itu. Ya berapa kali kau bilang buat apa ngedoxing? Dia tuh doxing siapa sih? Aku nggak ngerti gitu. Banget tanggung jawab sama PC-nya Seina gimana? Kasihan banget dia udah percaya sepenuhnya malah kamu bohong. Kecewa gue sama lu. Doxing orang biar ngapain sih? Dari kira hebat kah? Gue kalau udah kecewa gue nggak bakalan mau lagi ada kontak sama lu sekarang. Bayar utang 100.000 yang dulu katanya buat makan bulan Oktober kemarin. Agak banyak ya kasus perutangan ini. Apakah orang ini memang sesering itu ngutang gitu kan? Akhirnya rutinitas kelakuan ajaib itu bercowok ID kembali lagi. Akhirnya kembali lagi. Thank you gitu kan. Terima kasih telah membuat nama VTuber cowok ID jelek gitu. Opini yang bagus. Sekarang bayar utangmu 100. Banyak ya. Atau mereka ngelihat dari orang lain terus repost. Ya maybe. Ya kan? Damn dari Kugo ya kan. Baru nggak apakah ini alasan dia pakai outfit full ketutup pas CF kemarin biar nggak dikenal orang lain? Gak ngerti konteks. Aku nggak pernah ke CF. Aku kayaknya bukan wibu deh. Lama-lama ngerasa aku bukan wibu gitu. Aku bukan bagian dari komunitas ini. Kenapa aku banyak banget nggak tahu? Hah? Atau ini memang dunia yang berbeda dari wibu guys? Tell me in the comment lah kan. Waduh nemu berbuka lagi kali ini gorengan lagi wo. Yeah. Salam buat Mas Akil. Selamat berbuka Mas Akil. Nongol sendiri. Oke, udah segitu aja gitu. Gak ada lagi gitu yang nggak bisa di. Oke, thank you for watching guys. See you next time. Kita tunggu videonya Mas Akil kita react. Oke.